Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim أو في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Al-ayat Sadaqallahul Azim. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari yang nama beliau adalah Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan beliau adalah ayyul afdali a'mal, ayyul a'mali afdal, apakah amal-amal yang paling utama?
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan sabdanya, yang pertama adalah al-iman billah wal jihad fi sabilillah. Amal yang paling utama, kata Nabi, adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pertanyaan Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari ini dapat kita ambil pelajarannya adalah bahwa para sahabat itu ketika bertanya, beliau bukan hanya sekedar bertanya, apalagi kemudian untuk memecah suasana, daripada sepi, nanya aja deh. Bukan. Demikian pula bertanya misalnya untuk ngetes gurunya, ini mampu tidak, punya kemampuan tidak, punya pengetahuan tidak, bukan. Tetapi para sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan maksud untuk diamalkan. Sehingga yang namanya ilmu itu bukan hanya sekedar untuk ilmu, tetapi kita mohonkan kepada Allah, sebagaimana doa kita kepada Allah, Rabbi zidni ilman nafi'ah. Ya Allah, ya Rabb, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita amalkan, dan jauh lebih daripada itu, ilmu yang barokah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, kita memahami bahwa dari pertanyaan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu ini, bahwasannya dasar dari amal soleh kita adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan panggilan keimanan. Itu sebabnya kenapa jawaban nomor 1 daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika ditanya amal apa yang paling afdol, yaitu al-iman billah. Sebab kenapa ini merupakan dasar daripada amal soleh yang kita lakukan. Sebab berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah panggilan keimanan. Ia akan menjadi sesuatu yang berat untuk dilaksanakan manakala tidak adanya iman. Maka lihat bagaimana berapa banyak kisah-kisah sirah, cerita tentang orang-orang munafik yang mereka itu tidak pergi berangkat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kenapa? Berjihad di jalan Allah itu membutuhkan iman yang kuat. Al-imanul amiq, keimanan yang mendalam yang ada di dalam jiwanya. Demikian pula ibadah yang lain. Ketika kita diserukan untuk melaksanakan ibadah salat, kalau yang terjadi adalah terselimutinya di dalam diri atau hatinya dengan kemalasan, maka yang terjadi adalah boleh jadi kita tidak segera memenuhi seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan salat. Apalagi dengan berbagai alasan, nanti dulu, masih sibuk, tanggung dan lain sebagainya. Maka disitulah kemudian apakah kita mendahulukan keimanan kita atau justru sebaliknya dibina-bobokan dengan jiwa-jiwa kemalasan yang ada dalam hati kita. Ya ayyuhal mudassir, qum fa'anzir. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah, berikanlah peringatan. Ditambah lagi cuacanya mendukung, hujan dari jam 3 subuh sudah turun, bahkan terus-menerus hujan itu dingin menyelimuti diri kita, kantuknya semakin bertambah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dasar dalam beramal itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, beliau melanjutkan pertanyaannya, ya Rasulullah, sekiranya
kami akan membebaskan budak. Ayyul riqabi afdal. Pertanyaan yang kedua yang disampaikan adalah budak yang seperti apa yang paling utama? Kemudian Rasulullah SAW menjawab dengan sabdanya, anfasuha inda ahliha wa aksaruha samanan. Budak yang paling afdal adalah budak yang paling disukai oleh majikannya. Mungkin kriterianya adalah budak tersebut nurut, ganteng, dia punya keahlian tertentu sehingga membantu tuannya. Ditambah lagi kalaupun dijual budak tersebut, wa aksaruha samanan, yaitu yang paling mahal harganya. Artinya di sini terkait dengan amal yang pertama, bahwasannya memerdekakan budak juga memerlukan panggilan keimanan. Jujur Pak, tanya ke dalam hati kita, bagaimana ketika kita diserukan untuk berinfak, berjihad, bersedekah, demikian pula apakah lagi untuk memerdekakan budak? Apakah kemudian kita bersegera untuk memenuhi seruan untuk mengeluarkan sebagian harta tersebut, atau kita menahan dulu? Seringkali peperangan itu terjadi di dalam batin kita. Di saku kita ada uang 100.000, ada juga uang 10.000. Yang mana nih yang mau kita keluarkan? 100.000 saya, lumayan, nanti bisa beli ini dan beli itu, keperluan saya ini dan itu segala macam. Sementara kemudian akhirnya dikeluarin 10.000. Itu pun gak jadi karena masih ada uang yang berwarna biru. Udah yang biru saja. Ya yang lebih kecil, ya udah dimasukin. Jujur jamaah yang dimuliakan Allah, tanyakan ke dalam hati kita, berat sebetulnya untuk berinfak, berat sebetulnya untuk berzakat, kalau tidak ada yang namanya panggilan keimanan, kalau tidak didasari oleh yang namanya al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang berikutnya adalah ketika sahabat Abu Dzar ini menyampaikan, ya Rasul, kalau kami gak sanggup, jihad gak sanggup, memerdekakan budak juga gak punya, apa tuh yang mau diinfakin, apa tuh yang mau disedekahin, gak ada. Maka berikutnya kita punya peluang untuk beramal. Tu'inu shani'an aw tasna'u li akhraq. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ini menyebutkan bahwa kita masih ada punya peluang untuk beramal soleh, yakni dengan apa? Membantu saudara-saudara kita. Kita jadi misalnya membantu orang yang ahli di dalam pendidikan, ahli di dalam bidangnya masing-masing, kita bantuin jadi asistennya. Kita membantu teman kita yang kesulitan, itu juga termasuk amal kebaikan jika didasarkan dengan keimanan kepada Allah. Kemudian apa? Yang terakhir, kalaupun jihad gak sanggup, memerdekakan budak juga gak ada uangnya, membantu orang lain juga apa tuh yang bisa dibantu? Maka berikutnya apa? Nabi SAW bersabda ketika ditanya, "Ara'aita in du'uftu an ba'dil amal?" Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku tidak sanggup melakukan amal-amal tadi? Maka peluang yang keempat adalah takufu syarrika anin nas. Tahan dirimu dari menyakiti orang lain. Coba Pak, kita mau pilih amal yang mana? Jihad berat, memerdekakan budak dengan mengeluarkan harta berat juga, bantu orang lain kita nggak bisa. Masa sih untuk dapat menahan takufu syarrika anin nas, jangan sampai kemudian kita menyakiti saudara kita dengan perbuatan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesimpulannya adalah begitu banyak jalan menuju kebaikan di dalam Islam. Dari mulai angkal amal yang paling tinggi
sampai kemudian hatta itu adalah menyingkirkan duri dari jalan, itu merupakan juga bagian daripada cabang iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita diberikan kekuatan iman dan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallahi wa bi ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu subhanahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur man nasara ad-din, Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma dafa' 'anna al-bala wal waba wal fahsya'i wat ta'un wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin 'ammah. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza, Allahumma ansur ikhwanana fi Masjidil Aqsa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yutikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Diluruskan didapatkan sifat usaf yang bagus. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع
لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.